Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kisah ini Mr. Zack dapat dari seorang kawan ya, tentang seseorang yang dapat dikatakan sebagai orang yang gila judi. Kejadian sekitar tahun 90-an awal atau 80 akhir, di mana masih hangat-hangatnya judi SDSB ya. Judi semacam judi membeli lotre, dan kemudian setiap periode tertentu lotre itu akan diundi dan angka-angka yang sama akan mendapat hadiah uang. Nah, seperti biasa, karena terkait dengan hal-hal yang mungkin bersifat privasi, maka nama dan tempat sudah Mr. Zack samarkan sedemikian rupa. Tersebutlah ada seorang bapak, kita samarkan saja namanya sebagai Pak Agus gitu ya. Pak Agus ini adalah, boleh dibilang dia seorang penjudi akut, penjudi berat. Apa saja dia jadikan judi, mulai dari skor sepak bola, sabung ayam, judi celiwik, apa namanya saya nggak tahu itu judi celiwik itu apa, judi celiwik, sampai dengan judi SDSB gitu ya. Memang pekerjaannya seperti itu. Bahkan ketika istrinya marah pun ya, memang Pak Agus ini alasannya ya dapat duitnya dari judi. Tapi yang namanya judi itu kan boleh dibilang untung 1.000 rugi 1.000.000 gitu ya. Jadi lama kelamaan hartanya semakin menipis, kehidupan semakin berat, hutang menumpuk gitu ya. Sampai kemudian Pak Agus ini mencoba untuk mencari nomor atau mencari nomor lotre, nomor SDSB dengan bantuan-bantuan mistis gitu ya, bantuan-bantuan di luar nalar. Tapi walaupun dikatakan orang yang gila judi, Pak Agus ini masih takut untuk meminta kepada makhluk-makhluk gaib atau pesugihan gitu ya. Jadi apa namanya, masih takut gitu ya. Jadi pengennya untuk mencari nomor, tapi dengan cara mendekati orang-orang yang suka ikut suatu tirakat atau torikot, yang ikut suatu pengajian tertentu gitu ya, yang sering bahasa Jawanya ngelakoni gitu ya, yang ada suatu perkumpulan torikot yang di situ ada orang yang dituakan, kita sebut saja sebagai Pak Kiai. Tapi sebelum kita ke cerita lebih jauh, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe dulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Nah, akibat dari judi itu kan membuat keluarganya Pak Agus ini semakin berat ya ekonominya, hutang bertumpuk ya, ibaratnya menang 1.000 kalah 1.000.000. Jadi semua judi sudah pernah dilakukan ya, judi sabung ayam, judi celiwik, cap jiki atau apapun ya. Ini narasumber yang bercerita nggak hanya satu, tapi memang pada waktu itu Pak Agus ini orang yang boleh dibilang setan judi. Dan ada salah seorang teman sesama penjudi yang mengatakan kalau mau menang lotre ya minta nomor ya ke makhluk halus, menepi di tempat-tempat sepi seperti kuburan atau apa ya.
Tapi walaupun dia penjudi, Pak Agus ini masih takut untuk bersekutu dengan setan. Maka dia mencoba untuk mengakrabi suatu kelompok gitu ya, atau temannya yang kebetulan temannya adalah orang yang sering ikut pengajian yang torekot tertentu gitu ya, yang sering pengajian pada malam-malam tertentu yang dipimpin oleh kiai gitu ya, mungkin sholawatan atau mungkin yang muslim tahu yang namanya Al-Barzanji gitu ya, sering baca itu dengan niat nanti tirakat pengen dapat nomor dan siapa tahu nomornya tembus. Nah, masuklah ya Pak Agus gitu ya ke pengajian itu. Pertama ya banyak yang yang mencemooh segala macam, tapi ya Pak Agus ini niatnya masuk ke kelompok pengajian itu memang untuk cari nomor gitu ya, siapa tahu nanti dengan cara nyuri-nyuri gitu, dengan bimbingan Pak Kiai ya, bisa tahu suatu tirakat ya, misalkan melek malam atau baca tertentu bisa mendapat nomor jitu ya. Sampai kemudian niatnya ini ketahuan oleh si pemimpin keagamaan ya, yang mungkin kita samakan saja sebagai Kiai Rofik, ini nama samaran. Sama Pak Kiai, sama Mbah Kiai sudah dinasihati gitu ya, Gus, kamu jangan main judi karena judi itu begini ya dalil-dalil agama keluar. Tapi Pak Agus ini ngeyel ke Mbah Kiai Rofik ya, sekali aja Mbah Kiai kalau saya nanti menang lotre sekian juta saya mau berhenti main judi, saya mau usaha. Tapi Mbah Kiai sudah menjelaskan ya, kalau kita usaha pun dengan modal dari judi, artinya modal haram pun, maka outputnya, keturunannya atau yang dihasilkan tetap ikut haram juga ya. Tapi Pak Agus ini ngeyel gitu ya. Kemudian ya masih tetap gitu ya, masih tetap ikut pengajian, kemudian suka misalkan ketika melakukan suatu tirakat, misalkan zikir malam, diniati untuk siapa tahu nanti mimpi mendapat ide nomor berapa yang dia dapat. Nah, narasumber ini kebetulan juga ikut kelompok pengajian tersebut gitu ya. Sampai suatu ketika Pak Kiai ini sepertinya dengan sengaja untuk bahasa Jawanya untuk melehke Pak Agus, untuk membuat Pak Agus ini taubat atau Pak Agus ini tercerahkan bahwa judi itu adalah hal yang terlarang oleh agama. Maka Pak Kiai ini memanggil Pak Agus gitu ya, secara khusus di depan para santri. Pak Kiai ini memberikan suatu amalan khusus hanya kepada Pak Agus, khusus untuk Pak Agus ya. Intinya nanti amalan ini kamu baca, kamu lakukan, dan hajatmu apa? Kalau hajatmu pengen dapat nomor jitu untuk nomor togel, nomor SDSB, silakan ya. Allah itu maha kasih, apapun permintaan makhluknya akan diberikan, walaupun ada konsekuensi yang mungkin nanti akan diperoleh. Lakukan ya. Tapi syaratnya kalau nanti kamu dapat nomor itu, kamu belikan nomor dan nomor itu tembus ya, uang berapapun yang didapat itu sebelum dibelanjakan, itu uangmu, hak kamu, tapi sebelum dibelanjakan itu kamu lapor ke saya, kemudian kamu cerita kepada teman-teman ya, seperti ditantang gitu ya, seperti bahasa Jawanya seperti diulu atau diujo atau dibiarkan, ditantang oleh Pak Kiai Pak Kiai Rofik ini memberikan amalan-amalan khusus. Tapi para santri ini tahu ya, Pak Kiai ini dalam rangka untuk membuat Pak Agus yang tukang judi ini menjadi tobat. Betul ya, dilakukan tirakat-tirakat tertentu ya, kurang tahu karena narasumber tidak memberikan cerita secara jelas ya, mungkin puasa atau mungkin melek sedikit malam.
Kemudian di hari terakhir ini katanya Pak Agus ini mendapat mimpi 4 angka ya. Mimpi 4 angka untuk SDSB. Pasanglah SDSB. Kalau nggak salah ya, misalkan aja beli zaman dulu Rp10.000 ya, uang udah yang sangat besar 10.000. Beli, dan pada hari pembukaan judi SDSB itu ternyata memang Pak Agus ini menang sekira 2 jutaan ya, uang yang sangat besar pada ukuran tahun 90-an. Tapi Pak Agus ini ingat ya bahwa dia seperti janji gitu kan, ketika nanti menang duit berapapun itu memang haknya Pak Agus, tapi dibawa dulu ke rumahnya Pak Kiai ya, karena sudah janji dibawalah uang itu ya, uang yang dari agen judi tadi sudah diambil, ditukarkan tiketnya dengan uang tunai, dibawalah oleh Pak Agus ke rumah Pak Kiai. Oke, kata Pak Kiai Rafiq, nanti malam kamu ke sini ya ikut pengajian, walaupun belum jadwalnya ngaji. Kenapa Pak Kiai? Ya pokoknya nanti uang ini kita doakan, ini kan uang dari haram, dari judi gitu ya, nanti kamu lihat sendiri. Baik Pak Kiai gitu. Nah malamnya datanglah ya Pak Agus, Mbah Kiai Rafiq juga ngumpulin santri-santrinya gitu. Kemudian uang itu ditaruh di semacam piring dan ditutup seperti tudung saji gitu ya. Jadi seperti seperti makanan gitu ya, ditaruh di piring. Uang 2 juta itu kan sekitar ya mungkin sekotak gitu ya, dua kotak gitu, masih cukup ditaruh di waktu itu taruh di plastik taruh di piring dan ditutup seperti tudung saji gitu. Kemudian Pak Kiai Rafiq ini membaca ayat-ayat suci gitu ya, termasuk sholawatan, termasuk doa-doa tertentu gitu ya, doa-doa tertentu gitu kan. Semua santri juga ikut berdoa, ikut membaca dari mulai habis sholat isya berjamaah. Kemudian uang itu ditaruh di depan, duduk melingkar gitu ya, duduk melingkar seperti orang bersila untuk pengajian, taruh di tengah, ditutupi dengan tudung saji, dan kemudian berdoa sudah sekian lama ya, mungkin sampai jam 10 atau setengah 10. Mbah Kiai Rafiq ini minta tolong kepada Pak Agus, coba kamu buka uang itu, coba kamu buka gitu ya. Begitu dibuka, Pak Agus ini sampai mundur ya, sampai hampir terjengkang ke belakang. Ternyata yang di hadapan dia itu bukan uang. Sepemandangan Pak Agus itu adalah barang yang menjijikkan ya, seperti lendir dan nanah ya. Maaf ya kalau teman-teman jijik. Sampai Pak Agus ini keluar dari musola untuk kemudian muntah-muntah di situ ya. Santri-santri lain melihat itu masih uang, santri-santri lain termasuk narasumber itu melihat itu dalam plastik itu masih uang. Uang dulu satuan terbesar uang 10 ribuan, itu masih uang 10 ribuan dalam satu plastik besar. Tapi Pak Agus sebagai pemilik uang yang menang lotre itu keluar sampai kemudian dia muntah-muntah di halaman musola gitu ya. Setelah ditanya oleh temennya, yang dijawab oleh Pak Agus ya, yang dia lihat di sepenglihatannya Pak Agus itu bukan uang 10 ribuan nih, berjumlah 2 juta, tapi itu adalah dalam plastik itu seperti sebuah ya, maaf ya, ada nanah, ada lendir, ada hal-hal yang menjijikan gitu. Sudah selesai. Dengan santainya Mbah Kiai Rafiq ngomong, sudah ditutup lagi, kemudian dibacakan doa tertentu, coba kamu buka lagi. Dengan ragu-ragu Pak Agus ini buka gitu ya, dibuka ternyata isinya adalah tetap uang dengan jumlah 2 juta yang dibendel-bendel dari bank, ada plastiknya gitu. Nah, Mbah Kiai Rafiq kemudian berujar bahwa itu ibarat uang judi yang kamu makan itu ibaratnya ya kamu makan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak bersih, ada lendir, ada najis, ada ingus dan sebagainya ya, menjijikkan ya. Maka lebih baik uang ini jangan kamu makan, jangan kamu belanjakan untuk rumah tangga ya. Terserah uangnya mau dibakar, mau disumbangkan,
mau diapain terserah, tapi kalaupun mau menyumbangkan jangan ke tempat saya, ke tempat yang lain. Itu kata Mbah Kiai itu kan ya. Jadi karena takut itu ya, karena takut Pak Agus ini akhirnya menyumbangkan uangnya ke suatu badan amal ya, suatu badan amal yang memang dimiliki oleh negara ya. Pada waktu itu masih ada Departemen Sosial, kepada Depsos. Semenjak itu Pak Agus ini menjadi mulai bahwa dia berpikir bahwa ya aneh tapi nyata gitu ya, duit yang dia lihat bisa berubah dengan drastis menjadi hal-hal yang menjijikan. Ada lendir, ada ingus, ada darah. Dan semenjak itu Pak Agus mulai bisa belajar agama dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah dari awalnya niat ikut torikot ya, atau ikut grup pengajian untuk niatnya mencari nomor SDSB, nomor togel, kemudian Pak Agus ini bisa menjadi orang yang benar-benar mengkaji agama ya, benar-benar bertobat ya. Dan kata narasumber, Pak Agus ini ya mulai kerja apapun asalkan halal gitu ya, mulai dari nyupir, bersih-bersih sampai apapun dilakukan ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau kita muslim ya, bahwa judi itu adalah hal yang dilarang oleh agama ya, apapun itu ya. Zaman dulu mungkin SDSB, zaman sekarang mungkin judi slot dan apa namanya ya. Nah, untuk mendelik jangan sampailah kita main judi, karena itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mitrazaik undur diri, mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis, kisah misteri, ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mitrazaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.